عاقبة للمتقين ولا عدوان. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir tidak ada satu orang pun dalam kondisi seperti sekarang ini yang bisa hidup nyaman seperti dalam kondisi normal biasa. Walaupun tidak menampakkan rasa ketakutan, pasti di hati ada terasa sedikit bahwa kita hidup dalam kondisi yang sangat mencekam ini, dalam situasi dan kondisi yang penuh dengan cobaan Allah ini. Pasti ada sesuatu yang berpikir di hati kita yang menakutkan kita akan bahaya yang ditimbulkan oleh virus corona yang saya pikir anak kecil pun sudah tahu sekarang ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita sedikit ingin menyangkut tentang persoalan menyikapi rasa takut itu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas persoalan menyangkut dengan penyakit menular dan takdir yang berkaitan dengan persoalan penyakit menular yang termasuk corona. Kita sudah bahas itu. Pada pagi hari ini kita coba melihat menyikapi hal yang menakutkan itu, apa yang seharusnya kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mengetahui bahwa salah satu cara selain berusaha, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menunggu doa hamba-Nya pada jamaah sekalian. Allah senang ketika kita berdoa. Kita berusaha dengan sikap dan tenaga kita, dengan kekuatan kita, namun kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada satu hadis, walaupun ada sebagian memang termasuk hadis yang diperdebatkan di kalangan ulama, itu Allah kalau tidak diminta malah marah. Kualitas hadisnya memang dhaif. Kalau manusia diminta malah marah, tapi Allah ketika tidak diminta justru marah. Makanya dalam Al-Quran dituntun kita seperti terdapat dalam surat Al-Ghafir ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Hendaklah kalian berdoa kepadaku. Allah mengatakan kalau kita berdoa Allah akan mengabulkan. Pengabulan Allah terhadap doa kita tidak mengurangi sedikit pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu, betapapun banyak kita berdoa, jutaan, miliaran, bahkan berapapun jumlahnya, tidak ada yang mengurangi dari Allah. Malah Allah senang dengan doa yang kita mohon kepadanya setiap saat dan setiap detik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, An-Nu'man bin Bashir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ad-du'a wal ibadah. Bahwa doa yang kita sampaikan kepada Allah itu adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah dalam Islam, para jamaah sekalian, sebagaimana kita ketahui, tidak saja terbatas dalam bentuk-bentuk yang memang kebanyakan diketahui orang, ibadah salat, puasa, dan sebagainya. Tapi justru berdoa pun kita kepada Allah itu merupakan ibadah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, ad-du'a wal ibadah. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa itu bahagian dari ibadah kita. Artinya apa? Kalau yang namanya ibadah itu kita akan diberikan pahala oleh Allah. Jadi dengan berdoa kita mendapat pahala, dan kalau doa kita dijawab oleh Allah, kita juga akan mendapat apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat luar biasa Allah sayang kepada hamba. Padahal kita sudah bermohon kepadanya, tapi dengan bermohon itu saja kita sudah mendapat
Abu Hurairah, baginda Rasulullah mengatakan, berdoalah kamu kepada Allah dengan suatu keyakinan, wa antum muqinuna bil ijabah, dengan suatu keyakinan bahwa doa yang kita mohon kepada Allah itu akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada sedikit pun keraguan kita ketika kita bermohon, ya terima Tuhan. Itu sebaiknya kita hindari. Jangan ada yang bertanya rumah saya, jangan ada yang meragukan. Ketika kita ragu, ya sesuai dengan keraguan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi. Saya, kata Allah, sesuai menurut yang dizan oleh hamba kepadaku, sesuai menurut yang diduga oleh hamba kepadaku. Posisi saya sesuai menurut apa yang diduga oleh hamba. Ada riwayat lain, faqih bukanna biya khairin fa khairun. Apabila hamba menduga aku ini baik, maka saya akan baik. Fa in dhanna bi syarran fa syarrun. Kalau hamba menduga aku ini jelek, tidak mengabulkan, ya fa syarrun. Jadi sesuai tuntunan Rasulullah ini, para jamaah sekalian dimanapun berada, maka setiap kita berdoa kepada Allah harus baik doa kita kepada Allah bahwa doa yang kita panjatkan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kata para ulama, sanad hadis ini adalah lemah. Walakin makna hadis sahih illa budda ma'a du'a'i min huduril qalb wal iqani bil ijabah. Tetapi ditinjau dari sudut makna itu adalah kuat, didukung oleh keterangan-keterangan yang lain. Karena tidak mesti ya illa budda ma'a du'a'i min huduril qalb. Karena ketika kita berdoa harus kita hadirkan hati. Jadi hati jangan ghafil lahir. Jangan dulu kita menghadapkan kepada Allah, tapi hati kita menerawang entah kemana. Kita bagi-bagi pada saat berdoa. Mulut kepada Allah, hati ke tempat lain. Itu memang tidak dianjurkan ketika kita berdoa. Dan kita harus meyakini bahwa doa kita itu dijawab oleh Allah. Qala al-Imam Ar-Razi fi ma naqala al-Munawi fi Faidil Qadir. Imam Ar-Razi sesuai yang dikutip oleh Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Faidul Qadir ini salah satu kitab yang mensyarah hadis yang ditulis oleh Imam Asy'uti Al-Jami' As-Shaghir. Jadi beliau mensyarah hadis ini dan mengutip di sana mengatakan, ajma'atil ummatu ala anna du'a al-lisani al-khali 'anil talabin nafsani qalilun naf'i 'adimul athar. Beliau mengatakan para ulama telah sepakat bahwa doa yang hanya diucapkan oleh lidah saja, ya, sepi dari rasa rohani kita. Bisa katakan tadi doa kepada Allah, rohani kita menerawang kemana-mana. Itu qalilun naf'i, sangat sedikit manfaat doa tersebut. Adimul athar, dan sangat tidak ada manfaat, tidak ada pengaruh sama sekali. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mari dalam berdoa kita kepada Allah senantiasa kita hadirkan hati kita, kita yakini bahwa doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada petunjuk para jamaah sekalian dimanapun kita berada, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Ya'la yang berasal dari Abu Hurairah,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ay yastajiba Allahu lahu 'inda syada'id wal qurbi falyuksir du'a fil raha. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senang mengharapkan doanya diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang menyusahkan seperti sekarang ini, ya. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang senang berbahagia supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini, maka hendaklah falyuksi doa firraha. Maka hendaklah kita juga berdoa dalam kondisi yang lapang. Apa maknanya para jemaah sekalian? Kita berdoa jangan hanya dalam kondisi yang menakutkan seperti sekarang ini. Jangan kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dalam kondisi terjepit, dalam kondisi yang tidak tahu lagi mau lari kemana. Pada saat kita teringat kepada Allah. Tapi hendaklah kita mengabadikan doa kita kepada Allah, karena doa itu ibadah. Jadi jangan selesai salat langsung lari bangun, tidak ingat kepada Allah. Bahkan kita juga dibolehkan berdoa di dalam salat. Ada doa-doa yang sudah dituntut oleh baginda Rasulullah, kita boleh baca dalam salat, kita baca dalam salat. Pada saat kita sujud, pada saat kita ba'da tasyahhud, setelah tasyahhud kita sebelum salam, itu dianjurkan juga berdoa kepada Allah. Tidak ada salahnya kita membacakan doa-doa, terutama di doa Rasulullah SAW kita baca pada tempat-tempat tersebut. Apalagi dalam sujud, walaupun sudah ada Rasulullah doa-doa yang membaca, tapi kata para ulama boleh ditambah doa-doa lain, terutama yang berasal dari baginda Rasulullah untuk kita baca, karena pada saat tersebut, sebagaimana diajarkan oleh guru kita, bahwa saat tersebut saat yang paling dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu para jemaah sekalian, kita biasakan doa tidak hanya dalam kondisi terjepit seperti sekarang ini, dalam kondisi kapanpun kita berdoa, karena doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain dikatakan oleh baginda Rasulullah, Allah malu menolak doa hamba. Kalau kita dengan senang hati menolak ketika orang minta sesuatu, tapi Allah bahwa kita serius berdoa kepada Allah. Pada saat kita menadahkan tangan kepada Allah, kita memohon apa yang kita inginkan, Allah pada saat itu malu menolak permintaan kita dalam kondisi kosong para jemaah sekalian. Oleh karena itu, maka selain doa itu ibadah, maka insya Allah apa yang kita mohon dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali para jemaah sekalian doa-doa yang bisa kita baca, ya, dalam situasi dan kondisi apapun, terutama dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Banyak yang bisa kita baca selain kita berusaha secara fisik, kita berdoa kepada Allah dalam banyak hal, terutama agar kita dijauhi dari penyakit yang berbahaya ini. Banyak sekali para jemaah sekalian, ada doa-doa yang sifatnya umpamanya mendoakan bagian-bagian anggota tertentu kita. Misalnya hadis Abu Bakrah, beliau mengatakan, bertanya kepada bapaknya, wahai bapakku, saya senantiasa mendengar engkau membaca doa di pagi dan di sore hari. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Seorang bertanya kepada orang tuanya, wahai bapakku, saya sering sekali mendengar engkau membaca doa ini setiap pagi dan setiap
Ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah, sehatkan pendengaranku. Ya Allah, sehatkan mataku. La ilaha illallah. Kenapa wahai Bapak senantiasa engkau membaca doa ini? Saya mendengar engkau mengulang-ulang sampai 3 kali. Kenapa ya Bapakku? Apa kata bapaknya? Ya, tu'iduha thalasan hina tusbihu wa thalasan hina tumsi. Engkau senantiasa mengulang-ulang doa ini 3 kali di waktu pagi seperti sekarang ini dan 3 kali di waktu sore. Waqala, bapaknya menjawab, inni sami'tu Rasulullah. Karena bapaknya ini sahabat Rasulullah. Apa katanya? Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna. Rasulullah berdoa dengan doa itu. Fa ana uhibbu an astanna bi sunnati. Dan saya senang untuk mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga beberapa doa lain panjang sekali ini para jemaah sekalian. Saya mengambil hanya sebahagian dari hadis ini. Kemudian dia mengatakan lagi, saya juga mendengar engkau berdoa, ya. Kaya bihinna wa uhibbu an astanna bisunni. Panjang itu para jemaah sekalian. Kemudian pada bagian akhir baginda Rasulullah mengatakan da'watul makruh. Ada doa orang yang susah, orang yang terjepit, orang yang lagi gundah gulana. Kata baginda Rasulullah, apa doanya? Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ain, wa aslih li sya'ni kullahu, la ilaha illa anta. Hadis riwayat Abu Dawud. Doa makruh, doa orang yang susah, orang yang terjepit, orang yang lagi sedih, yang lagi seperti orang putus asa. Janganlah kita putus asa. Mohonlah kepada Allah. Kita tidak punya yang lain, semiskin apapun kita, tapi kita punya Allah. Jangan sampai kita bersedih ketika kita tidak punya apa-apa di dunia ini. Kita punya Allah, para jemaah sekalian. Allah lah tempat memohon, Allah tempat bergantung diri kita. Oleh karena itu kata baginda Rasulullah membaca doa ini, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, saya senantiasa mengharapkan rahmat darimu ya Allah. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Oleh karena itu jangan serahkan diriku padaku walau sekejap saja. Jadi melalui doa ini para jemaah sekalian, kaum muslim muslimat dimanapun berada, melalui doa ini Allah mengajarkan kita, Rasulullah mengajarkan kita senantiasa menyerahkan diri kita kepada Allah untuk diurus, untuk senantiasa dituntun dipelihara oleh Allah. Jangan lepaskan saya ya Allah walaupun sedikit pun, karena saya tidak mampu mengelola, menjaga, mengurus diri saya. Sampai begitu diajarkan baginda Rasulullah kepada jemaah sekalian. Fala takilni ila nafsi. Jangan wakilkan aku kepada aku sendiri untuk memelihara aku, saya mampu. Terutama dalam kondisi seperti ini para jemaah sekalian. Bagaimana mampu kita menjaga dari berbagai macam penyakit musim corona begini? Sampai-sampai kalau orang terpapar corona memegang mic ini, kita pegang, kata para ahli, kita tidak tahu, itu bisa sampai kepada tindakan na'udzubillah itu sendiri. Bagaimana kita jaga para jemaah sekalian? Tidak ada orang yang mampu menjaga. Belum lagi kita keluar rumah, kita pakai sendal, kita pakai krim bekas yang dipakai orang lain. Apalagi ada orang yang terpapar corona tak mau mengakui, pulang dari luar negeri, pulang dari luar daerah, datang berbelanja, datang makan minum, lalu datang kita ke sana tak tahu kita. Maka fala
bekerja, tapi kita pasti akan butuh keluar, mencari sesuatu, mencari makan dan sebagainya. Kita ikuti saran, tapi dalam kondisi yang sangat terjepit kita mesti keluar. Jadi fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan serahkan dirimu kepada dirimu sendiri walaupun sekejap mata, para jemaah sekalian. Wa aslih min sya'ni kullahu. Perbaikilah kondisimu setiap saat. Seluruh kondisimu perbaikilah oleh Allah. Kondisi aku sakit, mohon diperbaiki supaya aku sehat. Kullahu. Kondisi apapun yang kita miliki, ya Allah, perbaiki kondisi saya. La ilaha illa anta. Tidak ada Allah kecuali Engkau, ya Allah. Jadi kalau kita bermohon kepada Allah, ya, dalam segala sesuatu kita berharap kepada Allah, kita kaya pada sekalian. Sekurang-kurangnya kaya jiwa. Kita kaya jiwa, kita punya Allah. Walaupun tidak punya apa-apa, kita punya Allah. Allah lah yang melindungi kita. Yakin kita pada sekalian. Belum lagi ada doa yang dibuat Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kita. Kata salah seorang sahabat Ibnu Umar, lam yakun Rasulullah yad'u haula'i da'wat hina yumsi wa hina yusbih. Kata Ibnu Umar, baginda Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa-doa ini ketika pagi dan ketika sore. Apa doanya para jemaah sekalian? Allahumma inni as'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, saya bermohon kepadamu afiat, kesehatan di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, saya bermohon kepadamu kemaafan dari segala dosa dan kesehatan dari segala penyakit. Fi dini, dalam agama saya, wa dunyaya, di dunia, wa ahli wa mali. Begitu juga bermohon kepada Allah diberikan kesehatan kepada keluarga kita dan harta kita. Allah mastur awrati, ya Allah, tutupilah keaibanku. Wa amin rawati, dan amankan rasa ketakutanku. Kita takut para jemaah sekalian, karena itu kita bermohon kepada Allah supaya ditenangkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahfadni min baini yadayya, peliharalah aku dari bagian depanku. Wa min khalfi, dari arah belakang. Wa ayyamini, dari arah kanan. Wa an shimali, dari arah kiri. Wa min fawqi, dari arah atas. Wa a'udzu bi rahmatika min tahti, dan saya bermohon kepadamu ya Allah supaya juga Engkau memelihara dari arah bawah. Mengamati hadis ini para jamaah sekalian, seolah-olah kita minta kepada Allah supaya dimasukkan dalam satu kotak, dipelihara oleh Allah dari berbagai arah, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas dan dari bawah. Itu maknanya para jemaah sekalian. Dengan doa ini dan kita yakin pada saat kita berdoa seolah-olah kita sudah dimasukkan dalam satu lingkaran, yang dengan lingkaran itu senantiasa kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari 6 arah kita bermohon supaya kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari para bahaya dan bermacam sesuatunya yang senantiasa kita takuti dalam kehidupan ini para jemaah sekalian. Inilah beberapa bacaan doa, walaupun banyak juga yang lain yang senantiasa dibacakan oleh baginda Rasulullah SAW, seperti Bismillahirrahmanirrahim, la yaqumu ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama',
dan mulia. Dan Allah malu, para jemaah sekalian, malu terhadap